Sejak dahulu kala, manusia hidup dalam rasa takut pada hukuman dan harapan akan imbalan. Dua hal inilah yang mengekang jiwa mereka dari kebebasan sejati. Di masa kerajaan kuno, para penguasa menciptakan konsep surga dan neraka untuk menundukkan rakyat. Ketika agama-agama besar lahir, surga dan neraka dijadikan alat dakwah yang menakutkan sekaligus menenangkan. Namun jarang ada yang bertanya, apakah Tuhan benar-benar membutuhkan ancaman dan iming-iming untuk membuat makhluknya taat? Jika direnungkan lebih dalam, Tuhan adalah Sang Maha Segalanya. Tuhan tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Keagungannya tidak berkurang jika manusia menolaknya, dan kebesarannya tidak bertambah meski seluruh makhluk bersujud kepadanya. Lalu, untuk apa konsep surga dan neraka itu ada? Jawaban yang sering terdengar adalah untuk memberi balasan setimpal. Namun jika balasan yang dimaksud hanyalah buah dan bidadari, api dan ular berbisa, tidakkah itu terlalu manusiawi dalam menafsirkan keadilan Tuhan? Bukankah keadilan Tuhan melampaui apa yang dapat dijangkau akal kecil manusia? Dalam tradisi para pencari kebenaran sejati di berbagai agama dan aliran kebijaksanaan, surga bukanlah tempat bersantai tanpa tujuan. Surga adalah keadaan kesadaran tertinggi di mana jiwa benar-benar mengenal Tuhan, merasa cukup dengannya, dan menyatu dalam kasih-Nya. Neraka bukan sekadar lautan api yang membakar tanpa henti, melainkan keterpisahan total dari kesadaran akan Tuhan, hidup dalam kegelapan batin tanpa cahaya, tanpa arah, dan tanpa cinta. Namun manusia lebih mudah ditakuti dengan gambaran fisik. Maka teks-teks suci turun dengan bahasa simbol yang dapat dipahami oleh akal pada zamannya. Surga dijelaskan sebagai taman indah penuh kenikmatan, agar manusia mau menapaki jalan kebaikan meskipun awalnya hanya karena imbalan. Neraka dijelaskan sebagai siksaan pedih tanpa akhir, agar manusia meninggalkan kezaliman meskipun awalnya hanya karena takut hukuman. Tetapi bagi mereka yang dewasa dalam iman dan mengenal hakikat, surga dan neraka bukanlah tujuan. Mereka berbuat baik bukan karena takut neraka atau ingin surga, melainkan karena mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka menolong, memaafkan, menahan amarah, mengikhlaskan, dan menebar kasih karena itulah fitrah sejati jiwa. Mereka memahami bahwa ketika hati telah tersambung pada Tuhan, surga sudah hadir dalam batin bahkan sebelum tubuh mati. Di sebuah desa, hidup seorang kakek tua. Ia miskin harta tetapi kaya hati. Setiap hari ia menyisihkan sedikit berasnya untuk burung-burung yang datang ke halamannya. Ia merawat kucing-kucing liar yang mengintip di depan pintunya. Ia menimba air untuk tetangganya yang sudah renta tanpa diminta. Ketika ditanya mengapa ia tetap berbuat baik meskipun hidupnya sendiri sulit, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin mati membawa neraka di hatiku." Apa arti membawa neraka di hati? Neraka di hati adalah ketika seseorang hidup penuh keluhan tanpa syukur. Ketika seseorang selalu menuntut orang lain memenuhi harapannya. Ketika seseorang merasa paling benar dan menolak mendengarkan. Ketika seseorang mudah marah hanya karena keinginan kecilnya tidak terpenuhi. Ketika seseorang menolak berbagi karena takut kekurangan. Ketika seseorang merasa hidup ini tidak adil, padahal ia sendiri tidak pernah berlaku adil kepada orang lain. Sebaliknya, surga di hati adalah ketika seseorang hidup dengan lapang dada. Ketika ia ikhlas menerima takdir. Ketika ia merasa cukup dengan rezeki yang ada hari ini. Ketika ia tetap membantu meskipun sedikit. Ketika ia menebar senyum meski hatinya sedang terluka. Ketika ia menolong tanpa ada yang tahu dan tanpa mengharap pujian. Surga di hati adalah ketika seseorang menutup mata di malam hari dengan damai. Karena tahu, hari itu ia tidak menyakiti siapapun. Jika surga hanya di akhirat dan neraka hanya di alam baka, maka hidup hari ini seolah menjadi masa tunggu tanpa makna.
Padahal justru hidup inilah ladang surga dan neraka. Apa yang ditanam hari ini akan dipanen esok. Apa yang dirasakan hari ini akan membentuk kualitas jiwa di alam setelah mati. Maka pertanyaan terbesar bukanlah apakah kita akan masuk surga atau neraka nanti, melainkan apakah kita sedang menciptakan surga atau neraka dalam hidup hari ini. Karena jalan pulang bukan tentang tempat, melainkan tentang kesadaran yang kita bawa saat kembali kepadanya. Hidup ini bukan milik kita. Kita hanya menumpang sejenak. Dan kelak, kita akan kembali kepada Dia yang menciptakan, bukan membawa amal dalam bentuk angka-angka pahala, tetapi membawa hati yang bersih, jiwa yang damai, dan kesadaran yang utuh tentang siapa kita sebenarnya.